Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa fursatan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kama qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur bi ni'mati walam yasbir ala qadari falyastamit rabban siwaya. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah, dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tinggal giliran kita lagi. Tak cukup kita dengan usaha melangkahkan kaki, mengayunkan tangan saja, tapi bagaimana pula caranya seluruh bentuk dari semua pengorbanan kita tadi, amalan-amalan yang kita lakukan tadi bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang datang dari berbagai arah, datang dari berbagai penjuru, datang dari bermacam problem dan masalah. Makanya jangan sungkan-sungkan kita angkat tangan kepada Allah. Mudah-mudahan setelah aktivitas kita ini, setelah rutinitas satu kali dalam sepekan yang menjadi kewajiban untuk kita, masing-masing kita, apa yang belum selesai kita kerjakan tadi hendaknya tuntas. Masalah yang ada di rumah selesai hendaknya, tentu dengan angkat tangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, tokoh masyarakat teristimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah penolong kelak semua untuk orang tuanya nanti di hari akhir. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa waktu berputar dengan romantisnya. Sepekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun berganti pula dengan yang baru. Bagi hamba Allah yang tidak pernah terlintas oleh akal pikirannya segala sesuatu itu mesti harus ada perubahan, dia rugi. Salah satu motivasi tanda kaum muslimin orang yang beriman itu bagaimana hari sekarangnya itu jauh hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sekali lagi, hari sekarang ini lebih baiklah kita hendaknya dibanding hari yang kepatang. Karena kepatang sembahyang sunat ndak ado dewa, kini harus adole. Contoh, kalau kemarin 5 waktu sehari semalam yang diberikan oleh Allah melalui kesempatan hayat kakak qabla mautika, indah kakak racun nyawa kini jadi gue aja. Pertanda kita nggak sadar hidup negeri dipakai, mati negeri tumpang, semuanya akan fail. Semuanya akan berakhir. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombong-sombongkan. Kaya mati bah, miskin mati puluh, buya mati puluh, pejabat mati puluh, nah ada nalandung di atas permukaan bumi. Ini kalau mau kita melalui di atas mimbar ini khatib mengajak, kalau nak sampai referensi penyampaian nanti, nah cukup waktunya atau kurang puas kita, khatib menghimbau banget di sela-sela waktu kita yang kosong. Kita tahu kok, semua orang yang bijak itu sekarang dihantam dengan bermacam kesibukan. Tapi masa iya sibuk terus kita masa untuk Al-Quran ini nggak bisa kita buka? Bukankah Al-Quran yang huda lil muttaqin? Coba kita perhatikan, kita renungi banyak-banyak. Lah banyak kita yang terlena di alat genggaman ketek tinggal Al-Quran, padahal Al-Quran kok petunjuk kita. Bagaimana mungkin kita mendapatkan sebuah petunjuk Al-Quran yang kita tinggalkan? Nauzubillah. Apa kata Allah Pak? Kaum muslimin, di dalam surat yang ke-59 ini insya Allah menjadi usia takwa kita hari ini. Karena kita masih di dalam awal-awal tahun baru Hijriah, 46 Hijriah, 1446 Hijriah kita sekarang. Tidak ada yang bisa jamin hidup setelah ini, tidak ada. Janganlah untuk seminggu, sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, keluar dari masjid ke siapa puas, sudah apa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Cuma Allah berikan kesempatan kepada kita bagaimana kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini menjadi sebuah manfaat untuk kita setidak-tidaknya. Tambah lagi firman Allah di dalam salah satu firman-Nya disampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini sering kita sampaikan kalau awak ibadah, mau bapak muslimin dalam rangka usia takwa dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ingin menyian. Nah kita orang beriman. Jangan kita saja aja. Kalau memang kita sudah merasa hijrah di jalan Allah, keluarga kita jangan lupa.
Anak-anak kita jauh, bapak selaku kepala keluarga, mama selaku kenakan di rumahnya, perlu berkewajiban dalam hal ini untuk mengingatkan pada keluarga-keluarga di rumah. Coba kita tadabbur lagi firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Begitu indah bahasa Allah Bapak muslimin. Penuh dengan rasa husnuzan, penuh dengan rasa baik sangka, diimbau kita sebagai orang yang beriman. Nah, manusia diimbau di situ apa? Kenapa? Orang manusia itu banyak. Manusia banyak, tapi belum tentu beriman. Sini sudah disebut beriman apa yang diajak Allah. Ini tingkat yang kedua, maka sering kita sampaikan. Iman itu bukanlah makom yang tertinggi, tapi takwa di sini. Kita beriman dari kan panggil apa disuruh Allah? Takwa. Kalau kita sudah takwa, insya Allah tidak akan menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Ini sering juga gitu, Pak. Dimanapun dia berada, orang-orang yang beriman itu dia nggak bakalan ngambil punya orang walaupun dia dalam keadaan sempit. Dia nggak bakalan pernah menggunakan tangan yang nggak ada untuk meninju orang. Dia nggak bakalan pernah menyakiti perasaan orang. Untuk itu dalam hal ini Allah panggil kita yang pertama sekali berplanning kita. Setelah kita takwa, apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tanzur di sini asal kata dari nazar, melihat. Ulama kita mentafsirkan melihat di sini kaum muslimin nafsu secara kasat mata saja. Tidak melihat dengan kasat mata saja, nampak di muka saya, tidak, tapi termasuk di sini persapan dan perenungan kita. Terlebih sekali lagi, apalagi kita masih di awal tahun baru. Apa yang kita resapi? Apa yang perlu kita renungi dalam hal ini? Dalam kajian sebaiknya ini disebut kajian muhasabah. Nah, jadi masing-masing kita itu Bapak muslimin, kita perlu muhasabah, menghisap diri kita. Nah, kata-kata hisab ini Bapak kaum muslimin dalam rangka mengulang haji, menghisab itu bukan untuk dunia kita saja, tapi utamakanlah tabungan cikal bakal yang akan menolong kita di akhirat nanti. Ini saya banyak apa merenung banyak apa deh, kok susah nanti depan mau dibanding tetangga seolah. Kau contoh apa? Kenapa saya hari ini begitu melarat? Ya enggak? Itu kan untuk dunia, sah-sah saja. Tapi yang dipentingkan dalam hal ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Manusia itu diciptakan Allah illa liya'budun, menyembah kepada Allah. Kalau untuk dunia kita ciptakan, mah untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, jadi yang penting di muhasabah itu tentu berdoa amal wassalamu seperti yang disampaikan awal-awal tadi. Kita usahakan sekali dalam sepekan ini bagaimana hidup rohani kita ini terlebih kepada Allah. Alai ibadah sholat awal asal mau diperhatikan. Kan bisa kita rasakan bahwa muslimin, usah kita melihat contoh keluar ke dalam ini aja. Ada yang hadir di Sikomo 32, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 50. Masih sama kacau ibadah kita dan anak kita yang lain. Contoh kayak anak kita tak. Dia masih ngota ya di belakang. Awak kan mau yang ngota, Nabi ya dijadinya. Apabila ada orang yang sedang khutbah, jangan kita bicara dulu. Nah, itu tugas bapak lah daripada di rumah nyampein kepada anak. Kalau dibiarkan juga malah gaibnya ngota itu ya. Katakan gini, ada dalam salah satu riwayat itu orang yang menagahan itu naga naik. Ini kerennya kelihatannya, wajib kita sampaikan ke muslimin rahimahullah. Muhasabah terhadap dunia, bagaimana tingkatan kehidupan ekonomi kita boleh, tapi utamakanlah untuk akhirat kita.
Kan ada sebuah kalimat cambuk untuk kita motivasi. Ya'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selamanya. Sah-sah saja. Tapi jangan lupa untuk akhirat ini lebih diutamakan. Bukankah akhirat itu lebih langgeng, lebih mulia dibanding dengan kehidupan dunia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia itu lebih baik, Pak. Lebih panjang, lebih banyak proses-prosesnya yang akan kita lalui. Kalau dia dikatakan lebih baik, berarti awak yang hidup di dunia harus cari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang pertama. Jadi kuncinya dalam rangka hijrah sesungguhnya menghidupkan suasana tahun baru ini muhasabah. Yang kedua apa? Ijtihad. Berjuang, bersungguh-sungguh. Kaum muslimin yang hadir di masjid ini kan karena ijtihad makanya sampai. Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Jangan hasil ijtihad kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya butuh kita risiko untuk serius, untuk konsisten. Jangan sampai rusak nilai ibadah kita dengan ulah gitu. Kalau enggak, ingat pesan salah seorang para pujangga kaum muslimin rahimahullah. Jangan ada iringi istilah jihad itu dengan kaslun, malas. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadama ta'aqaba liman yatakassal. Kalau ada orang berijtihad, halangnya pasti ada tuh. Nah, jangan kalah kita selagi hal itu masih pada garis-garis ketentuan yang diredai oleh Islam. Ketiga, terakhir doa. Apa senjata kita di dalam tahun baru? Sebagaimana Rasulullah di suatu sisi sampaikan doa itu senjata kita dan pernah kita tidak pakai itu. Kata salah seorang ulama dalam kitab kami, ini adalah hamba Allah yang sombong. Fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Sungguh ini hamba Allah yang sombong. Dia jidat de Allah, dia mongko dan gagah de Allah, dia dua tangan de Allah, tapi tidak pernah dipergunakan jidat itu karena yang dua. Jidat tidak pernah untuk sujud, tangan tidak pernah angkat takbir atau ihram. Subhanallah, masya Allah, ini Allah yang paling sombong. Angkat tangan kita. Jangan ragu kita, jangan takut kita terhadap sesuatu, karena sesuatu itu datang dari Allah. Sesuatu itu yang ciptakan Allah, maka mintalah kepada Allah. Kurang rezeki kita, minta kepada yang pemberi rezeki. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa kita. Allah ijabah seluruh permasalahan-permasalahan kita, selesai dari semuanya. Termasuk kayak tadi itu bagi ijtihad tuh Pak. MC tadi nyampaikan apa? Ada salah seorang hamba yang mendoakan seluruh kaum muslimin ini mutmainnah, istiqomah di dalam melaksanakan salat 5 fardu kerencak tuh. Nah, kita tinggal mengaminkan dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah membalas seluruh amal ibadah kita dan kita mendapatkan salah satu hamba yang terselamatkan fit dunia wal akhirah. Banyak maaf aku lupa leza astafikum fastabiqul khairat kulli yaum faqtabiru ya'ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على المعاند. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.